Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Coba bayangkan kalian di suatu pagi, eh, kalian mendapati tabungan kalian mendapatkan tagihan pay letter sebanyak 4 juta rupiah tiba-tiba untuk transaksi yang tidak pernah Anda lakukan. Dan akun kalian telah berpindah tangan dan platform yang menyimpan data kalian tidak ada pemberitahuan kepada kalian semua. Nah, itu adalah hal yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia, tepatnya tahun 2020, di mana terdapat kasus kebocoran data pada platform Tokopedia. Untuk itu, kami dari kelompok 2 akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut, tentunya pada topik penyalahgunaan data pelanggan dalam platform e-commerce. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Fadil Arkani dan saya biasa dipanggil Arkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Rayhan, saya bisa dipanggil Hafiz. Perkenalkan nama saya Dika Rusyan, biasa dipanggil Dikado. Perkenalkan nama saya Yerial Denisius Benson, biasa dipanggil Dio. Dan perkenalkan nama saya Hafiz Aldia Syahadat, biasa dipanggil Hafiz. Oke, kita masuk ke dalam latar belakang isunya. Jadi kita tahu bahwa saat ini terdapat sebuah paradigma baru terhadap perkembangan teknologi informasi yang menggeser paradigma perdagangan ke ruang digital, yaitu e-commerce, dan memunculkan platform seperti Tokopedia. Nah, pada platform tersebut terdapat adopsi kecerdasan buatan atau AI yang mana mendorong pertumbuhan e-commerce tersebut melalui personalisasi layanan berbasis data pengguna. Nah, hal ini kan pasti memudahkan kita semua sebagai pelanggan dan juga bagi mereka yaitu yang memiliki platform tersebut. Nah, tetapi di balik itu semua terdapat resiko tersembunyi di mana setiap interaksi pengguna itu meninggalkan jejak data yang dapat dieksploitasi. Nah, selain itu juga terdapat ketergantungan pada algoritma AI dan pengumpulan masif yang mana memperbesar resiko kebocoran serta penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Nah, untuk urgensinya, ini berangkat dari paradoks profiling granular AI, di mana algoritma AI itu memungkinkan pembangunan profil konsumen yang sangat granular atau yang sangat ekstrim, gitu, sangat aneh. Nah, bila dieksploitasi secara tidak etis, hal ini dapat melanggar privasi secara sistematis. Nah, tantangan utamanya itu mengelola keseimbangan antara personalisasi layanan dan hak privasi data pengguna di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, terutama pada maraknya penggunaan AI tersebut. Apa sih keterkaitan topik ini dengan etika profesi di bidang TI atau teknologi informasi? Jadi kita sebagai pengguna atau konsumen itu memiliki pergeseran beban tanggung jawab yang mana digeser ke profesional TI yang mana menanggung aplikasi-aplikasi e-commerce tersebut. Nah, kondisi ekonomi digital menempatkan profesional TI pada posisi yang etis dan tanggung jawab. Nah, kewajiban moral itu merancang sistem yang adil, aman, dan menghormati privasi pengguna sejak awal. Kemudian yang terakhir ada implementasi regulasi, terutama pada UU PDP, yang mana memerlukan pemahaman mendalam dari pembuat sistem, bukan hanya tim legal. Nah, untuk itu kami membuat kajian ini yang memiliki 4 tujuan, di mana kami ingin mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan data pelanggan pada kasus Tokopedia. Kemudian yang selanjutnya kami ingin mengkaji regulasi Indonesia yang relevan yang mana mengatur perlindungan data e-commerce. Kemudian yang selanjutnya kami ingin melakukan analisis terhadap praktik berdasarkan prinsip etika bisnis, peran profesional TI, dan dampaknya. Dan yang terakhir, kami ingin merumuskan sebuah solusi atau rekomendasi agar pengelolaan data itu dapat berjalan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Arkan karena telah membuka presentasi. Selanjutnya saya akan membedah lebih dalam mengenai landasan teori dan juga dasar hukum yang akan kita gunakan sebagai bahan analisis kita dalam mengkaji masalah penyalahgunaan data pada ekosistem e-commerce Indonesia ini. Nah, pada saat pertama ini, kita akan melihat keterkaitan antara etika bisnis dan privacy data dalam dunia digital. Nah, jadi etika itu sekarang bukan lagi soal pilihan ya, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan atau trust antara perusahaan dan juga pelanggan.
Nah, karena transaksi e-commerce yang sekarang kita lakukan ini itu tidak melibatkan tatap muka secara fisik, maka kejujuran informasi itu menjadi satu-satunya jaminan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan hak privasi kita sebagai pengguna, yaitu hak untuk memiliki kendali penuh atas informasi pribadi kita sendiri. Penting untuk kita memahami bahwa ketika terjadi kebocoran data, dampak yang dirasakan konsumen itu bukan hanya kerugian materi saja atau kerugian uang ya, tetapi juga adanya beban psikologis karena merasa ruang pribadinya itu telah dieksploitasi secara ilegal. Bisa di next. Oke, masuk ke slide kedua mengenai praktek pelacakan dan pemrofilan. Iya, pelacakan dan juga pemrofilan. Seringkali tanpa kita sadari ya, setiap gerakan itu, setiap kita melihat produk itu, hingga kata-kata kunci pencarian ya, itu direkam oleh platform untuk membangun profil psikologis yang sangat detail. Nah, tujuannya itu memang untuk personalisasi iklan agar sesuai dengan minat kita sebenarnya. Jadi untuk menyusun algoritma. Namun praktik ini seringkali menjadi manipulatif karena bisa menggiring kita pada perilaku belanja impulsif contohnya secara tidak sadar. Nah, disinilah prinsip minimalisasi data menjadi sangat krusial. Perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk hanya mengambil data yang benar-benar diperlukan saja untuk transaksi, bukan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tanpa tujuan yang transparan bagi konsumen. Bisa di next? Oke, di slide ketiga ini kita menyoroti peran kecerdasan buatan atau AI. Kita tahu bahwa AI memang sangat membantu ya dalam layanan e-commerce ini. Namun teknologi ini memang memiliki kemampuan, teknologi ini memang memiliki kemampuan untuk memproses data yang sangat masif dan otomatis secara luar biasa. Jika tidak dibarengi dengan etika yang kuat, algoritma AI ini bisa secara otomatis memperkuat bias atau bahkan digunakan untuk memanipulasi harga secara dinamis berdasarkan latar belakang ekonomi kita. Oleh karena itu, kita sebagai calon profesional teknologi informasi ya, tentunya kita memiliki tanggung jawab agar setiap model atau algoritma yang kita bangun nantinya itu bersifat adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pelanggan e-commerce. Mungkin itu saja untuk konsep dasar, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada deskripsi objek kajian, di mana kami memilih ekosistem Tokopedia. Tokopedia itu salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dan juga tulang punggung transaksi daring internasional. Tokopedia mengadopsi AI untuk personalisasi layanan, mengolah basis data pengguna, dan menjadikannya target bernilai tinggi dalam ekosistem digital. Next slide. Kasus yang kami kajikan ada berikut kronologi breach data 2020. Pertama, terjadi kebocoran masif data lebih dari 91 akun pengguna dilaporkan bocor dari basis data perusahaan. Data pengguna ini lalu diperjualbelikan secara bebas oleh peretas ke forum dark web. Dan respon sistem keamanannya ini terlambat, diperparah juga oleh penundaan penyampaian informasi kepada publik, menunjuk kurangnya transparansi awal. Next slide. Nah, ini juga ada eksploitasi lanjutan, di mana data yang terekspos itu adalah alamat email, kata sandi, nomor HP, dan detail profil lainnya. Dampak eksploitasinya itu ialah pengambil alihan akun secara ilegal, dan lalu dilakukan transaksi tanpa izin menggunakan pay to pay later, dan akhirnya membuat kerugian finansial langsung bagi konsumen. Next slide. Nah, sekarang kita analisis secara etis. Pertama, transparansi dan keadilan. Untuk kejujuran dan transparansi, harusnya wajib memberi informasi benar dan jujur. Realitanya, penundaan informasi publik menghambat penggunaan melakukan proteksi dini, misalnya ganti sandi. Lalu keadilan bagi konsumen itu konsumen berhak atas kompensasi kelalaian yang terjadi. Realitanya konsumen menanggung beban finansial bagian pay later ilegal.
tanpa mekanisme ganti rugi yang memadai. Next slide. Nah, selanjutnya ada minimalisasi data keterbaikan, di mana pengumpulan data yang masif ini untuk profil psikologis demi kepentingan iklan melebihi kebutuhan fungsional. Saat bocor, risiko yang ditanggung konsumen menjadi eksponensial. Nah, ada juga kurangnya akuntabilitas penyelenggara. Penyelenggara sistem otomatis bertanggung jawab atas akses ilegal. Respon pasca insiden membuktikan kelemahan akuntabilitas platform terhadap jutaan penggunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang. Kemudian ada peran profesional TI, yaitu kegagalan arsitekturnya di sini. Key insight-nya itu adalah lemahnya penerapan prinsip security by design. Sistem tidak dirancang aman sejak awal. Penggunaan teknologi canggih seperti AI tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan privasi yang kuat. Kemudian failure point-nya adalah celah pada sistem yang menampung 91 juta akun membuktikan evaluasi resiko tidak dilakukan secara komprehensif oleh tim arsitek teknis. Next. Kemudian tata kelola dan respons insiden. Ketika insiden terdeteksi, protokol mitigasi darurat itu absen, sehingga jendela eksploitasi terbuka lebar. Next. Oke, melanjuti konsep dasar yang telah saya bahas tadi, sekarang kita akan membahas tentang regulasi yang kita gunakan dalam mengkaji kasus ini. Nah, regulasi utama yang kami gunakan itu adalah UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, yang undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa setiap individu itu punya hak atas kerahasiaan datanya masing-masing. Nah, selain itu ada juga PP nomor 71 tahun 2019 yang mewajibkan seluruh platform e-commerce untuk menyelenggarakan sistem yang andal serta aman dari ancaman peretas. Artinya menjaga keamanan data bukan lagi sekedar kebijakan internal perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang sangat ketat dan mengikat secara nasional. Bisa lanjut? Oke, ini slide terakhir untuk regulasi. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 2024, revisi UU ITE, di mana fokusnya adalah larangan distribusi ilegal di ruang cyber. Dan yang terakhir adalah UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU ini menjamin hak kita sebagai pembeli untuk mendapatkan informasi yang jujur, serta hak untuk menuntut ganti rugi secara adil. Mungkin itu saja untuk regulasi, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian dampak pelanggaran atau kerugian konsumen. Kerugian finansial langsungnya itu adalah konsumen dibebani tagihan transaksi pay later yang tidak pernah disetujui akibat pengambil alihan akun. Sehingga rasa ruang pribadi dieksploitasi menyebabkan penurunan drastis kepercayaan konsumen. Sehingga konsumen kehilangan niat untuk berinteraksi lebih jauh di platform daring. Next. Dan dampak pada bisnis dan ekosistem digital adalah kerusakan reputasi internal. Kegagalan perlindungan data menghancurkan loyalitas konsumen dan fondasi pertumbuhan jangka panjang platform. Kemudian risiko hukum, ancaman saksi berat berdasarkan UU PDP dan PP PSTE, ditambah biaya operasional pemulihan insiden. Dan kemudian ada dampak sistemik, menciptakan efek gentar yang meluas, menghambat keterlibatan masyarakat luas, dan berpotensi memperlambat ekonomi digital Indonesia. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dari analisis yang telah kami lakukan, kami dapat memberikan solusi dan rekomendasi kepada 3 pihak. Yang pertama adalah perusahaan e-commerce, di mana mereka wajib memberikan kompensasi ganti rugi dan memastikan kepatuhan mutlak terhadap UU PDP untuk meminimalisir sanksi hukum. Lalu untuk profesional TI, itu harus menerapkan security by design dan data minimization. Aktifkan mitigasi instan saat insiden. Profesional TI adalah penjaga moral dan integritas sistem, bukan sekedar pelaksana teknis. Dan yang ketiga adalah untuk pemerintah dan regulator. Mereka harus melakukan pengawasan ketat dan audit independen terhadap kepatuhan platform yang tertulis dalam PP nomor 71 tahun 2019 secara berkala. Next.
Untuk kesimpulannya, kebocoran 91 juta data membuktikan bahwa etika bisnis dan kepatuhan hukum tidak boleh dikorbankan demi mengejar keuntungan personalisasi AI. Di era digital masa depan, privasi sangat bergantung pada profesional TI. Mereka harus mengintegrasikan nilai keamanan, kejujuran, akuntabilitas ke dalam setiap baris kode, dan arsitektur sistem yang mereka bangun. Kepercayaan adalah mata uang sejati ekonomi digital. Terima kasih karena telah mendengarkan.